Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa tetap dalam perjalanan hidup ini golongan orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk tetap terus mengkaji ajaran Allah, ayat-ayat Allah. Semoga pada pertemuan kali ini kita dapat keberkahan, hikmah dan manfaat bagi kajian kali hari ini. Seperti biasa, hari ini isi materi, kemudian ada diskusi materi. Sekarang ada waktunya Pak Merit untuk mengasih materi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Merit untuk mengisi materi pada pertemuan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam ini saya mencoba mendiskusikan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini surat yang turun pada awal-awal dakwah di Mekah. Jadi periodenya ini periode Mekah, dan penyampaiannya itu masih tahap awal. Jadi baru saja Nabi Muhammad menerima wahyu dan menyampaikan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Nah, tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra. Apa benar waktu utusan Allah yang diangkat oleh Allah dari kaum Quraisy? Pro dan kontra. Iya, apa betul nih ada Rasul dari kaum Quraisy yang membawa pesan-pesan ilahi langsung dari Allah? Itu situasi awal-awal dakwah surat Al-Ghasyiyah ini turun. Jadi kalau ulama juga melompokkan ya tema-tema Al-Quran itu. Kalau di awal-awal periode ya itu temanya itu berupa tauhidan dan akhirat. Ketauhidan dan akhirat. Artinya tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ya, kemampuan Allah, ya, kehebatan Allah, dan akhirat. Zaman pertanggungjawaban moral dari setiap perbuatan manusia, bahwa manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau menggambarkan dulu pola pikirnya masyarakat Arab ketika menghadapi surat Al-Ghasyiyah. Yang pola pikir masyarakat Arab yang pertama itu dia mengenal Allah. Cuman Allah ini Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai baik pemilik Ka'bah. Cuman posisi Allah ini sangat jauh sekali dari kehidupan mereka. Jadi mereka meyakini bahwa Allah itu memang pernah menciptakan alam semesta, tapi Allah tidak mempengaruhi mereka. Jadi ada jarak yang sangat jauh antara Allah dengan kehidupan mereka. Jadi kalau sekarang itu sama dengan teorinya Aristoteles. Kalau Aristoteles itu dia percaya bahwa pencipta itu ada, tapi setelah Allah menciptakan, ya, maka Allah itu tidak
menentukan lagi nasib manusia. Jadi nasib manusia itu sudah ditentukan melalui sistem alam semesta yang diciptakan. Jadi manusia menentukan nasibnya sendiri. Jadi Allah itu setelah menciptakan kita, Allah berhenti. Jadi, maka sistem itu yang bergerak, yang menentukan segala sesuatunya. Begitu pula kurang lebih pemikiran masyarakat Arab Quraisy. Jadi dia percaya memang Allah itu pencipta, cuman dia tidak meyakini bahwa Allah itu mempengaruhi hidupnya. Yang menentukan nasib baik buruknya manusia itu ya manusia itu sendiri. Yang kedua masalah akhirat. Akhirat itu lawan dari kata dunia. Ya, jadi kalau dunia itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu hari ini, itu kehidupan hari ini, kehidupan yang sekarang atau kehidupan yang kata akhirat itu kehidupan lain dari dunia atau kehidupan berikutnya. Jadi kalau saya itu gampangnya dunia akhirat itu sebenarnya dunia sekarang, akhirat itu dunia berikutnya. Dunia berikutnya. Nah, akhirat itu menunjukkan kalau dunia itu adalah sebuah manusia melakukan perbuatan, itu adalah manusia memetik hasil dari perbuatannya. Kalau nanti ulama menerjemahkan yaumul akhir, hari akhir itu adalah hari di mana manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Nah, itu disebut yaumul akhir. Nah, orang Arab tidak percaya bahwa nanti setelah mati itu ada kehidupan akhirat. Kehidupan kita itu nanti akan dibangkitkan, kemudian nanti akan diminta pertanggungjawaban, itu enggak ada. Jadi artinya gini, Arab itu yang namanya kehidupan itu ya sekarang. Kehidupan abadi dalam pemikiran mereka, kulut itu abadian. Orang yang bisa memenuhi segala kebutuhannya sepanjang hidupnya. Artinya orang yang kaya sepanjang hidupnya. Mulai dari kecil sampai dia meninggal itu nanti dia itu berpuasa terus, itu kulut. Jadi keabadian itu bukan usianya yang panjang, tapi kesuksesan yang panjang. Itu kulut ya, keabadian. Bagaimana menciptakan keabadian? Yaitu dia pokoknya ya hidup sekarang itu harus dinikmati bagaimanapun caranya. Dan pelanggaran artinya hukuman itu terjadi, siapa yang berkuasa itu yang bisa menghukum. Saya penguasa, saya kaya, saya menguasai, maka nggak ada orang yang bisa menghukum saya. Artinya pesan saya tanpa batas. Jadi kehidupan orang Arab itu bagaimana dia menikmati kehidupan yang sekarang ini sebaik-baiknya. Makanya ada budaya misalnya kenikmatan tertinggi dan kemewahan tertinggi adalah minum khamar yang berbahan anggur. Itu kemewahan. Orang yang bisa membagikan khamar itu orang yang kaya, orang yang dermawan. Nikmati hari ini dengan minum khamar, minum anggur. Itu tradisi mereka. Jadi yang namanya kehidupan abadi itu adalah kekuasaan yang abadi. Datangnya Al-Quran ini menerangkan, Nabi Muhammad menerangkan bahwa kehidupan di dunia ini, kehidupan yang kita lakukan sekarang ini, semua perbuatan kita itu ada pertanggungjawaban moralnya. Dan kita nanti yang menghukum kita bukan nanti kepala suku atau suku yang berkuasa atau raja atau penguasa lain, bukan. Yang menghukum moral itu nanti Allah sang pencipta. Gagasan ini tuh gagasan yang
pernah didengar dulu zaman Ibrahim, tapi sekarang itu sudah hilang, sudah hilang. Jadi orang-orang Arab itu mikirnya siapa yang punya uang, sukses dalam berdagang, maka dia penguasa. Dia menentukan nasibnya seseorang. Dia bisa menghukum seseorang. Dia bisa membeli budak. Dia bisa menaklukkan suku lain, kemudian dia tawan itu orangnya, orang-orangnya dia yang kalah perang dia tawan, kemudian dijadikan budak. Itulah yang namanya kekuasaan atau bagian menurut pikiran mindset orang Arab. Artinya filosofi yang ada pada Al-Quran turun itu menerangkan bahwa setiap perbuatan manusia itu ada pertanggungjawabannya. Karena akhirat ini, sekarang kan kita ini akhirat ini selalu, sebenarnya makna akhirat ini luas. Makna akhirat ini luas. Artinya tidak terbagi dalam, kita kan dibagi dua ya, dunia itu sekarang dan akhirat itu nanti setelah mati. Padahal makna asalnya dia itu dunia yang berikutnya atau zaman yang berikutnya atau masa depan. Kalau yang dimaksud dunia sekarang itu ya mulai Allah menciptakan alam semesta sampai hari ini itu ya dunia. Kemudian setelah kita melakukan perbuatan hari esok selanjutnya itu ya akhirat, dunia berikutnya. Jadi nggak ada pembagian nanti apa namanya nanti mati kemudian ada setelah mati. Jadi ini secara global dulu ya, secara global. Gitu. Artinya saya mau menerangkan bahwa makna dunia akhirat itu luas, ya. Makna hari ini dan esok hari itu luas, tidak dibatasi oleh kematian seseorang. Jadi hukuman Allah, hukuman moral itu bisa dijatuhkan di dunia ini di kala manusia itu hidup. Contohnya hukuman yang terjadi pada Fir'aun, pada bangsa Ad, pada bangsa Samud. Masih di dunia sudah diberikan keputusan hukuman, sudah diberikan tanggung jawaban yaumul akhir. Dan nanti setelah manusia itu meninggal dunia, ya, itu juga disebut akhirat dari hidup dan mati. Sekarang ini kita hidup dan mati itu juga dunia lain yaitu akhirat. Ini makna akhirat itu luas, tidak hanya nanti setelah mati, dia juga bermakna ketika manusia itu masih hidup. Akhirat. Ketika kita ini melakukan sesuatu perbuatan dan kita siap menerima konsekuensi perbuatan, nah itu sudah masuk ke yaumul akhirat. Jadi nanti ulama juga menggambarkan ya, misalnya surat Al-Ghasyiyah atau surat-surat lain, surat-surat pendek yang menggambarkan tentang kiamat. Bahwa kiamat itu maknanya ketika dia dibaca di Mekah, maknanya itu yang pertama adalah Madinah. Kiamat itu maknanya Madinah. Ulama yang berpendapat seperti itu antara lain Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali itu punya tafsirnya itu 19 tahun 1938. Dia sudah mengartikan ya bahwa kiamat itu maksudnya itu munculnya adanya peradaban yang akan datang. Yaitu yang dimaksud adalah Madinah. Dan makna yang kedua bagi Muhammad Ali itu juga Madinah itu adalah kiamat kecil dari kiamat besarnya. Jadi, Muhammad Ali itu menggambarkan bahwa goncangan dahsyat, kemudian termasuk ini Al-Ghasyiyah, sebenarnya menggambarkan masa depan yang akan terjadi, yaitu Madinatul Munawwarah yang dicamkan. Jadi ada sebagian ulama pun juga berpendapat seperti itu. Kemudian
ketika surat ini dibaca di Madinah, maka kiamat itu sudah bukan Madinah yang akan datang lagi ya. Dibaca sudah di Madinah. Ya tetap maknanya hari esok. Hari esok kalau orang sudah di Madinah itu bukan hari esok kebangkitan lagi. Karena Madinah itu sudah bangkit. Maka kebangkitan apa? Kebangkitan dari hukum. Setiap manusia itu setiap melakukan perbuatan itu akan menerima jawaban. Jadi maknanya sudah umum. Maknanya sudah umum. Jadi kalau ayat ini dibaca di Makkiyah bisa bermakna kebangkitan umat. Kiamatnya kan artinya bangkit ya, atau penegakan keadilan, tegaknya sebuah keadilan, atau penegakan hukum. Kalau dibaca di Makkiyah. Tapi kalau sudah dibaca di Madinah, kan berarti Al-Quran ini sudah tidak relevan. Al-Quran tetap relevan. Dia akan menegakkan keadilan tetap berlaku. Dia bisa berbuat sesuatu, dia akan menunggu akhirat, baik di dunia, dikala dia hidup maupun nanti setelah mati. Nah, konsep seperti itu orang Arab tuh nggak mengenal konsep kehidupan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran itu menjanjikan bahwa setiap perbuatan manusia itu ada pertanggungjawaban moralnya di hadapan Allah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu yang disebut Al-Qudiyah atau hari kiamat, atau nanti Yaumul Akhir atau Yaumiddin, hari pembalasan, ya, hari penegakan keadilan, ya, macam-macam istilahnya, itu An-Naziat, ya, dan sebagainya. Jadi menggambarkan banyak kali istilah tentang kiamat, yaitu hari penegakan keadilan. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa ayat ini turun di masyarakat Arab, sehingga bahasa, istilah-istilah yang digunakan itu juga mau mencerminkan tradisi atau kebudayaan masyarakat Arab. Nanti akan kita lihat di situ kosakata yang digunakan adalah onta, madani, ya, gunung yang dilihat oleh orang Arab, gitu ya, hamparan bumi, ya, itu kosakata yang dilihat oleh orang Arab itu untuk menunjukkan tradisi yang digunakan dalam bahasa, karena komunikasi dengan orang Arab. Kalau Quran ini berkomunikasi dengan orang Romawi, ya tentunya istilah-istilah yang digunakan tradisinya juga berbeda. Ini Al-Quran tidak turun di tengah-tengah peradaban Romawi, tapi justru jauh di pelosok Arabia, di desa yang tertinggal, bukan di kota yang pusat peradaban. Kalau sekarang ini, kalau pusat peradabannya Amerika gitu ya, jadi Quran itu bukan turun di Amerika, malahan tidak membahas masalah peradaban Amerika, tidak membahas masalah Barat lawan Timur, peradaban yang Rusia lawan Cina, gitu. Ini juga gitu, Quran itu problemnya itu mau mengangkat orang berbelakang, masyarakat umat yang berbelakang menjadi peradaban, bisa mengalahkan peradaban Romawi dan Persia yang sudah ada. Tapi tidak membahas masalah Romawi itu bagaimana, Persia bagaimana, karena memang turunnya bukan di Romawi atau bukan di Persia. Jadi konflik antara peradaban bukan problem filsafat yang sedang sangat dibicarakan di dunia Persia dan di Romawi, ya. Tapi sangat kental problem yang ada di Arab, kental pertarungan suku, persaingan suku, ya. Jadi di Arab ini mereka mengenal Allah, tapi mereka hidup berdasarkan kebanggaan suku. Nah, setiap suku punya berhala, itu simbol dari kebanggaan suku. Mereka itu hidup diikat oleh suku-suku. Jadi
Yang namanya kehormatan, kemuliaan itu ya sukunya, dan yang berhak menghukum dia adalah kepala suku. Kalau saya ini anggota suku A, maka yang bisa menghukum saya kepala suku. Kehormatan saya itu ya suku saya. Itu. Nah, itu yang disebut oleh Quran itu ilah. Jadi ilah itu ya suku-suku itu ilah. Di mana manusia itu tunduk patuh kepada norma-norma suku. Itu ilah. Jadi ada yang disebut musyrik, percaya kepada banyak Tuhan atau ilah, yaitu dia tunduk kepada kehormatan suku-suku. Masing-masing suku merasa lebih hebat dari suku lain yang lain. Berikutnya masalah ganasnya kehidupan padang pasir. Ya. Jadi padang pasir itu sering diungkapkan dengan istilah nar atau api. Selain padang pasirnya suasananya panas, api, ya, pertarungan itu juga disimbolkan dengan api. Pertarungan antar suku itu juga disimbolkan dengan api. Dan kalau kita mau memulai perang itu kita menyalakan api. Ini orang Arab tradisinya itu menyalakan api. Jadi api ini simbol sangat padang pasir sekali ya. Panas terik yang membakar kulit. Itu panasnya matahari di gunung padang pasir. Dan pergolakan pertumpahan pertarungan antar suku itu juga dijadikan nar, ya, penderitaan. Jadi bahasa api itu bahasa tidaknya itu penderitaan hidup di padang pasir. Nanti kita lihat di Kosia ini soalnya banyak membicarakan tentang tradisi padang pasir untuk menggambarkan penderitaan hidup dan kebahagiaan hidup. Baik, itu sebagai latar belakang surat Al-Ghasyiyah itu turun kepada masyarakat apa dan bagaimana surat Al-Ghasyiyah itu menyusun kata-katanya untuk dipahami oleh masyarakatnya atau pendengar. Kita masuk ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi kalau terjemahannya saya pakai terjemahan umum saja. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah ini sesuatu yang menyelimuti semuanya, menyelimuti atau menyelubungi segala sesuatunya. Al-Ghasyiyah. Jadi bentuk pertanyaannya ini pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika yang Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Tahukah Anda atau pernahkah Anda mengetahui tentang hadis? Hadis itu peristiwa penting atau peristiwa yang telah terjadi, itu hadis. Adakah hadisul ghasyiyah? Peristiwa tentang ghasyiyah, sesuatu yang menyelimuti. Sesuatu yang menyelimutinya itu menyelimuti yang menegangkan ya. Jadi kalau misalnya orang dimasukin karung, ya nggak bisa keluar dari karung itu, siap-siap dipukulin. Nah itu tuh kondisinya, gambaran yang maksudnya diselimuti itu orang dikurung satu tempat, kemudian siap-siap mendapati hukuman. Dan dia nggak bisa keluar dari tempat itu. Itu ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhu yaitu wajah-wajah. Jadi banyak wajah pada hari itu khashi'ah. Khashi'ah itu namanya ketakutan yang sampai sendi-sendi kita itu lemes, otot kita itu lemes. Jadi kita kalau misalnya kita ketakutan sampai nggak percaya, misalnya ada harimau gitu ya, atau takut yang sangat itu kan sampai otot itu lemes. Nah, itu khasyiah namanya. Jadi di sini diartikan tertunduk hina atau tertunduk percaya atau lemah. Ya lemah, udah nggak bisa ngelawan, dah. Jadi banyak wajah
dalam situasi sosial itu untuk hina atau lemah tak percaya. Milatun nasibah. Milatun nasibah ini sebuah istilah. Amilatun itu kerja keras, nasibah itu lelah. Jadi kalau bahasa kitanya itu kerja keras tanpa kenal lelah. Gitu. Jadi masuk kurungan, berusaha membebaskan diri dengan berusaha keras tenaga tanpa kenal lelah, ya, tapi nggak menemukan hasilnya. Orang udah kerja setengah mati, upaya setengah mati, tak sampai ayahannya itu nggak dirasakan, tapi juga nggak menuai hasil, mendapatkan hasil. Jadi pada sisanya pontang panting, itu caranya ya, itu dalam tekanan yang sangat luar biasa. Opla narhamnya. Ini mereka memasuki api yang sangat panas. Narun hamiyah. Hamiyah itu panas matahari yang membakar kulit. Jadi panas terik. Panas matahari yang terik itu hamiyah. Di tasawuf narun hamiyah itu panasnya itu sangat panas, kalau diartikan di sini sangat panas, membakar kulit, saking panasnya. Jadi penderitaannya itu mesti kita gambarkan bagaimana kita kepanasan di padang pasir dengan matahari langsung. Itu panas terik yang kulit itu merusak kulit. Artinya ini kan mau menggambarkan penderitaan orang ketika gosiah itu terjadi. Sifko bin Ainun Aniyat bin Ainun Aniyat. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi ketika di gurun pasir sudah kepanasan, kulitnya terbakar di matahari, kemudian dia kehausan, penderitaannya masih belum selesai. Dia dapat air dari mata air itu yang mata airnya itu panas. Mata air yang kayak kita lihat di sumber gunung belerang gitu ya, yang gunung berlubuk gitu. Ada mata air, sebenarnya itu obat kehausan, ya. Tapi mata airnya pun panas. Ya. Dia paksakan untuk dia minum itu. Kalau nggak diminum dia mati kehausan. Kalau diminum pun bibirnya tuh kepanasan. Ini gambaran bagaimana menderitanya orang dikala gosiah itu laisa lahum ta'amun illa min dori. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Pohon yang berduri itu yang tumbuh di padang pasir itu kan dia itu berduri. Itu lumayan bisa ada airnya. Tapi kalau dimakan itu kan merusak tidak, karena ada durinya, kaktus gurun pasir. Jadi betapa tersisanya dia. Ada air minum, mata airnya itu mata air yang ya mengandung air mendidih. Ada pohon yang bisa dimakan, makanannya itu, tapi berduri. La yasminu wala minju. Yang tidak menggemukkan, itu tidak mengandung nutrisi dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Jadi kalau itu dimakan pun pohon berduri itu, kaktus berduri itu kalau dimakan itu tidak menghilangkan rasa laparnya. Betapa tersisanya sudah haus, lapar, dia menemukan makanan pun dengan susah payah, adanya itu pohon yang ketika dimakan pun tidak bisa berkenyang. Dari 1 sampai 8 ini gambaran betapa menderitanya orang nanti ketika hari kiamat itu terjadi,
ketika Al-Ghoshiyah itu terjadi, ketika Allah itu menjatuhkan hukuman atas perilaku kita di masa yang lalu. Jadi kita itu kalau Allah sudah menjatuhkan hukuman, kita nggak bisa lari dari situ. Gitu. Bisa nggak ada tempat lari. Jadi sebelum hukuman itu terjadi, itu sebaiknya segera bertobat. Ini juga menggambarkan sebuah situasi ketika hukuman itu terjadi, ya, di sisi lain itu ada juga orang Lisa Jiha Rodiyah. Di sisi lain, kalau orang lagi kesusahan, ada orang-orang yang merasa puas karena usahanya. Ini Allah menggambarkan orang-orang yang beriman, orang yang diberi peringatan Nabi Muhammad, wahai umat Quraisy, ini segala perbuatan Anda ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada kehidupan baru di masa yang akan datang. Saya adalah utusan Allah yang akan membawa Anda keluar dari kehidupan masyarakat Quraisy yang saling baku hantam selama ini. Ikuti saya. Orang yang beriman di Rasul itu digambarkan Lisa Iha Radiyah. Mereka puas karena usahanya. Susah payah bersama Rasul, tapi nanti akhirnya akan mendapatkan kepuasan. Di Jannatin Aliyah, di dalam taman yang kehidupan yang tinggi. Jadi kita bayangkan kenikmatan orang Arab itu ya. Kalau dia punya sebuah kebun yang berada di kebunnya itu subur, berada di perbukitan yang subur, letaknya tinggi. Di Jannatin Aliyah. Karena ini bukan bicara fisik, maka diterjemahkan surga yang tertinggi. Ini membicarakannya dunia spiritual, dunia kesadaran. Jadi diterjemahkannya surga yang tertinggi. Padahal kalau makna terleknya, ibaratnya itu orang Arab itu mempunyai kebun di atas tinggi. Jadi dia bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari atas bukit itu. La yasma'u fiha laghiyah. Jadi di sana kamu tidak mendengar yang tidak berguna. Jadi tidak ada itu ucapan-ucapan provokasi satu suku dengan satu yang lain. Tidak ada penghinaan satu orang dengan orang yang lain. Tidak ada manusia merendahkan manusia yang lain. Nah, kamu dari suku mana? Kamu asalnya mana? Kalau bahasa kita, tolong dia. Oh, aku orang Surabaya. Tolong dia. Aku orang Malang. Wah. Nggak ada itu apa rasa pertarungan antar kelompok hebat-hebatan satu pihak dengan yang lain tuh nggak ada di situ. Di taman yang indah itu, surga yang nyata tinggi. Lihat ainun jariyah. Nah, di sana ada mata air yang mengalir. Jadi bayangkan kenikmatannya di kebun itu ya, ada air terjun yang terus mengalir, terus putus. Itu dambaan orang Arab nomaden. Ya kalau di Indonesia sih ini bahasa ini nggak apa namanya, nggak bisa dipakai buat puisi kalau di Indonesia, karena kita udah daerahnya subur, kita sering menemukan air sungai gitu. Tapi kenikmatan orang Arab itu yang di padang pasir, kalau dia bisa menemukan suatu kebun subur, di situ ada mata air yang mengalir terus menerus. Jadi dia nggak perlu lagi nomaden, nggak perlu merasa sumurnya habis harus pindah lagi ke oase satu, bertarung lagi dengan suku lain yang udah ada menguasai, terus pindah lagi ke oase satu, bertarung lagi, yang menang menguasai sumur, yang kalah harus jadi budaknya.
Wah itu terus ya kayak penderitaan abadi ya. Kholidina fiha abada ya, penderitaan abadi yang sepanjang hidupnya dilalui dengan pertarungan. Fiha sururun marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan atau ini di sini nih fiha sururun itu dipan atau sofa. Sofa. Jadi orang nomaden tidak ada yang bawa sofa, tidak ada yang bawa dipan, dia bawa karpet aja, dia gulung pikul di kendaraan undanya gitu, di mana ada daerah apa namanya rumput, di situ dia hidup gitu. Dan di situ ada mata air, di situ di sumur, di situ dia hidup sampai satu waktu tertentu. Nah, kecuali nanti nomaden yang sudah mendapatkan daerah yang suburnya selamanya, baru dia itu hidup menetap. Nah, orang hidup menetap itu baru punya pipa, baru punya sofa. Artinya gini nih, menggambarkan sebuah kehidupan yang stabil, nggak perlu pindah-pindah lagi, nggak perlu nomaden lagi. Jadi orang yang sebuah keluarga yang rumahnya, tendanya, kedipannya, itu berarti orang itu sudah sukses, kaya, nikmat, ya, nggak perlu ketakutan lagi, mata airnya habis, nggak perlu takut lagi, mata apa namanya, pertaniannya itu kekurangan air, nggak perlu takut lagi, hewan-hewan ternaknya kehabisan makanan. Itu sudah stabil di tempat itu. Aqua pun doa, ya, gelas-gelas yang tersedia. Jadi kita bayangkan tuh dari mata air itu ada pipa yang disalurkan langsung ke gelas tempat minum. Ya. Jadi minum itu sudah bukan masalah. Bandingkan dengan penderitaan orang yang tidak beriman, yang menolak Nabi Muhammad. Menderita. Dan seperti apa? Ibaratnya minum, dapat minuman, ya, itu dari mata air yang panas. Kalau ini orang-orang beriman yang sama Nabi ini, memang dia akan melalui usaha yang keras, tapi akan puas. Dia akan mendapatkan satu jannah, satu taman di bukit yang tinggi, yang subur. Ya. Airnya itu lo nggak susah ambil ya. Gitu. Dari mata air itu langsung pipanya itu masuk ke gentong-gentong air. Yang dia itu geser tangan aja sudah bisa langsung minum. Nggak perlu lagi bertempur lawan suku penguasa air. Wa nama riku masfufah. Ada bantal-bantal dengan sandaran susun. Pokoknya menggambarkan begitu nyamannya lah sebuah kehidupan ini. Jadi ayat ini memang perumpamaan sastra yang dilukiskan kepada orang Arab, menggambarkan betapa nikmatnya kalau kamu itu beriman, kalau kamu ikut Nabi Muhammad, kalau kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan mau diarahkan kepada kehidupan yang akan datang, yang lebih baik dari kehidupan kesukuan. Nikmatnya itu luar biasa. Wazaro itu susah. Nah, permadani yang terhampar. Di rumahnya itu ya di alas karpet ya, yang indah, ya, langsung ke tanah gitu. Sampai ayat 16, jadi ayat 8 sampai 16 itu menggambarkan bagaimana orang mengikut Nabi Muhammad nanti di masa yang akan datang. Betapa nikmatnya orang-orang yang mau bersusah payah bersama Nabi yang akan datang. Dan bagaimana mereka yang menolak Nabi Muhammad yang akan datang nasibnya. Gitu. Yang akan menderita seperti apa nasibnya. Mereka
mendapati Nabi Muhammad itu dakwah mereka tidak mau, menolak, bahkan mengintimidasi Nabi Muhammad. Nah, ini dua gambaran. Ini kan sebuah ancaman, gambaran masa depan. Nanti di saat orang-orang itu susah, siapa yang bersama Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ayat 17. Ayat 17, ancaman ini, gambaran ini bersumber dari siapa? Bersumber dari Allah. Allah siapa? Allah yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha luar biasa dalam mendesain alam semesta. Nanti di sini mulai ditunjukkan. Ini mulai bergeser kalimatnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Unta ini kalau kita orang Arab, kita akan tahu bagaimana Allah menciptakan unta ini kok bisa. Luar biasanya Allah menciptakan unta. Jadi unta itu hewan yang diciptakan untuk kehidupan padang pasir. Jadi kita ini kayak disuruh merenungkan bagaimana kok bisa menciptakan unta untuk kehidupan padang pasir. Jadi kita punya alat transportasi, itu unta, yang disebut sebagai perahunya padang pasir. Dia itu mampu menyimpan minuman, mampu bertahan hidup lama. Dia mampu memakan kaktus, makanan yang nggak sanggup dimakan orang manusia. Itu unta itu mampu memakan itu tadi, dia bisa makan pohon-pohon berduri tadi, karena di dalam mulutnya, lidahnya itu desainnya sangat luar biasa. Itu unta. Jadi susunya unta, kulitnya unta, susunya itu bisa memberi minuman bagi penghuni unta. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana luar biasanya itu kalau kita nggak di Jawa. Jadi kita paham bagaimana unta itu di Arab. Jadi kita kehidupan di padang pasir yang nggak ada rumput sangat jarang, air sangat jarang, dan Allah berkali unta. Dan kita bisa mampu bertahan hidup di daerah gersang padang pasir. Dan Allah kasih hewan ajaib yang namanya unta di daerah itu, sehingga manusia bisa hidup di situ. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Jadi bagaimana langit ditinggikan? Langit ditinggikan itu bukan langit yang dipotret oleh NASA, langit yang dilihat oleh bangsa Arab. Jadi ketika orang Arab naik unta itu, dia melihat langit itu satu bentangan alam di atas mereka yang tidak ada tiangnya. Kalau siang seperti itu ada matahari, kalau malam itu nanti bintang, di mana dia dipandu oleh bintang ke bintang itu untuk menentukan arah perjalanan di padang pasir. Kalau nggak ada bintang, kita udah nyasar tuh di padang pasir kalau jalan. Ada setiap hari bentuk jalannya berubah karena ada angin, itu berubah lagi gelombang bentuk mobilnya. Jadi Allah menunjukkan pada masyarakat waktu itu kehebatan Allah. Bagaimana Allah meninggikan langit. Wa ilal jibali kaifa nusihat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Bagaimana gunung itu menonjol di atas permukaan bumi, termasuk di dalamnya akarnya itu di bawah permukaan bumi itu bagaimana kokohnya. Dan itulah yang menghiasi kehidupan mereka. Mereka itu dikelilingi oleh gunung-gunung itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Ka'bah dikelilingi oleh gunung-gunung batu dan gunung yang ada di hamparan bumi. Jadi kalimat ini dalam bentuk pertanyaan.
Ya, kalimat itu dalam bentuk pertanyaan diminta kita itu untuk memikirkan, ya, mencari sendiri makna di balik itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana pula bumi digambar. Di hamparannya itu kembali lagi ini hamparan terlihat oleh orang Arab yang hidup di gurun pasir. Hamparan seperti itu. Kalau kita di hutan-hutan Indonesia di Jawa, ya kita lihatnya hamparan hutan. Tapi kalau di Arab sana kan hamparan luas, ya. Ada gunung, pegunungan, batu, dan dia dengan untanya melewati gunungan itu, dan dia berhenti di sumber-sumber mata air, dan dia membangun kehidupan dari sumber mata air itu. Itulah tradisi kehidupan nomaden. Dan disitulah Allah, bagaimana luar biasanya Allah menciptakan kehidupan di Allah bisa menciptakan kehidupan dia. Sampai ayat 20, ini mau menerangkan kehebatan Allah aja. Mau menerangkan kehebatan Allah. Artinya apa? Ancaman yang diberikan di ayat sebelumnya, orang yang menolak Nabi Muhammad, mengingkari orang yang kufur, mengingkari Nabi Muhammad, dia akan mendapat ancaman kehidupan yang sengsara. Orang yang beriman akan mendapat kehidupan yang memuaskan. Dan ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, karena yang mengucapkan ini adalah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang meninggikan langit, Allah yang bumi. Artinya nggak ada seorang pun yang bisa membatalkan rencana Allah ini. Jadi ini kita ini kalau ada orang yang ngancam, kita ukur yang ngancam itu siapa. Siapa nih yang ngancam? Datang dari siapa yang ngancam? Ini yang ngancam ini Allah, yang menciptakan hebatnya unta, menciptakan gunung, menciptakan bumi. Nah itu kalau kita orang Arab waktu itu mendengar kalimat-kalimat ini, sastra Quran ini begitu terasa kalau kita jadi orang Arab, ya, jadi orang Arab yang hidup di kondisi seperti itu. Ayat 21-nya, ya, Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi Muhammad itu peringatan aja tentang masa depan, tentang hari esok, apa yang akan terjadi. Selanjutnya Allah yang mengerjakan. Selanjutnya urusan Allah. Jadi tugas Nabi Muhammad hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusyaitin. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi nggak ada urusan dengan mereka mau atau tidak. Pokoknya sudah diberi peringatan, akan datang satu umat baru, generasi baru yang akan menghancurkan generasi lama, peradaban baru yang akan menggantikan peradaban lama. Betapa orang-orang yang masih berpegang teguh dengan peradaban lama akan merasa tersiksa seperti tersiksanya yang tadi digambarkan. Dan bagaimana orang yang mengikuti Nabi Muhammad membangun peradaban baru akan bahagia, puas hidupnya. Ini hanya peringatan, mau silakan, nggak mau urusan Allah. Illa man tawalla wa kafar. Dan tetapi orang yang paling dan kufur, paling dari peringatan Nabi Muhammad dan menolak, artinya menolak, membangkang, bukan sekedar berpaling ini. Kalau ada tambahan kufur ini berarti sudah mengabaikan dan memusuhi, menolak, ada pembangkangan. Wa yu'adzibuhullahu adzabal akbar. Allah akan menghukum, mengazab itu memberi hukuman dengan hukuman yang paling besar seperti yang digambarkan di ayat pertama. Kan ada mereka yang nanti
tidak mau akan mendapatkan hukuman yang luar biasa tersiksanya nanti. Ini sebenarnya kalau kita jadi Abu Talib, Abu Lahab, ya hadir di zaman itu, betapa tersiksanya Abu Lahab, betapa tersiksanya Abu Talib. Ya. Termasuk Abu Sofyan juga tersiksa, tapi dia di akhir-akhir dia akhirnya beriman. Itu tersiksanya luar biasa persis seperti yang diperumpamakan di ayat-ayat di atas. Masalah ya, mau dibunuh saudaranya sendiri, itu kan saudara sekaumnya, nggak dibunuh itu ya musuh, gitu. Pokoknya serba salah, gitu. Musuh Nabi Muhammad, yang pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad itu ya keponakannya, ya saudaranya, ya mantunya, ya ada di pihak situ. Itu yang mau dia bunuh. Itu tersiksa sekali itu perang keluarga itu. Inna ilaina ya bahu. Ya pada kamilah mereka kan. Jadi di sini ya itu urusan Allah. Mereka itu nanti jadi urusan kami Allah. Inna ilaina hisabahum. Kemudian sungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab atas mereka. Jadi tugas Nabi Muhammad hanya memberi peringatan tentang masa depan, baik masa depan selama hidup ini maupun masa depan nanti setelah mati, juga masa depan setelah kita melakukan perbuatan. Setiap perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan akhirat, akan mendapatkan kiamatnya, akan mendapatkan yaumidinnya, mendapatkan yaumil akhir. Jadi sesungguhnya kami yang berhak melakukan hisab. Jadi itu Allah yang akan menghisab. Jadi kalau ini bagi mereka pada zaman dulu, memang ini menjanjikan sebuah umat yang baru. Bagaimana umat yang baru yang bersama Nabi, sama umat yang kolot, yang tidak mau berubah. Namun ketika ayat ini dibaca di Madinah, dia ini memberikan peringatan kepada orang yang hidup bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasannya, dan ada pertanggungjawabannya. Jadi bukan lagi bicara umat ibaratnya sebuah kurun yang akan datang, karena kurunnya sedang dialami oleh Madinah. Yang dibicarakan adalah masa depan, nasib manusia setelah manusia itu melakukan perbuatan. Maka dia akan Allah akan mendapatkan Allah akan memberikan pertanggungjawaban manusia, baik dia masih hidup maupun nanti setelah pasti akan terjadi. Sebelum Allah tuntut balas atas perbuatan kita, sebaiknya kita segera bertobat atau introspeksi diri. Kebetulan ini adalah hari Ramadan, bulan Ramadan yang sangat baik bagi kita untuk introspeksi diri. Segala kesalahan kita akan diampuni tanpa hisab. Siapapun yang bertobat pada hari ini, ujibu dakwati. Ya. Jadi Allah kabulkan permohonan maafnya tanpa diseleksi kamu siapa, kamu pernah berdosa apa, kamu kaum siapa, ya, kamu anaknya siapa, nggak pernah seleksi lagi. Langsung seketika kalau bulan Ramadan bertobat, langsung dimaafkan segala dosanya. Ini kesempatan untuk kita semua yang mau bertobat pada bulan Ramadan. Allah sendiri yang langsung menerima tobat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Silakan ditanggapi atau mungkin ada tambahan-tambahan lain, monggo saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Merit atas materi yang telah disuguhkan pada pertemuan kali ini. Ya, memang sangat menarik sekali kita mendalami tentang Al-Ghosiyah. Ya, sekarang saya akan ingin menanggapi dan juga ingin menambah beberapa hal. Al-Ghosiyah sendiri ini itu kan surat setelah Sabihisme yang awalnya itu
Apa namanya, yang awalnya dibahas kegemerlapan dunia serta namanya bahas tentang dunia keduniaan. Di sini Al-Ghasyiyah itu bahas tentang bagaimana kehidupan akhir zaman nanti, bagaimana kehidupan kiamat nanti. Dan lalu digambarkan orang yang ketika dalam kehidupannya itu tidak bertakwa, dia berdusta, dia dalam kesesatan, dia tidak menyadari eksistensi Allah di dalam dirinya. Itu dia ketika ada hari kiamat tuh pasti kacau pikirannya. Dalam artian sudah gopo karepe dhewe. Karena tidak ada ketenangan, tidak ada rasa keteguhan kepada Allah sebagai penolong dan pelindung. Jadi tidak bisa meresapi sumastaqomu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan kalau kita orang-orang yang qala rabbunallah, yang bicara kita ngakunya ketika kita bilang Rabbulnya Allah ya, sumastaqomu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada khawatir juga tetap tenang. Dalam artian apa? Yakin betul dalam keadaan seperti apapun gentingnya, kalau kita sudah yakin Allah yang nolong, kalau kita sudah yakin Allah yang sebagai penguasa tidak akan mengabaikan hambanya, ya pasti kita akan selamat. Entah bagaimana selamatnya, entah bagaimana kita prosesnya, tapi tetap ada keyakinan yang kuat itu. Nah, keyakinan kuat itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tadi digambarkan bagaimana peristiwa orang itu ketika terjadi Al-Ghasyiyah. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebelum ke suratnya, kan tadi bahasnya hari akhir. Kemudian itu kenapa turunnya itu Al-Quran itu di Arab, ya, gak di Persia, gak di Romawi kan ya. Memang itu hal yang menarik, saya kira yang menarik. Kenapa kok memang Allah itu menurunkannya kok malah di Arab, gak di Persia atau Romawi gitu ya. Kayak semuanya sekarang itu, kenapa kok yang memanas di dunia, umpamanya di Palestina, ya, di Israel, kok kenapa nggak panaskan itu di Cina sama Amerika? Nah gitu, kenapa kok hal itu sebagai utama itu malah hal yang seperti itu? Di sini memang banyak hal yang dimana kita bisa katakan kenapa kok lurunya di Arab tuh. Karena memang dari segi keturunan Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Di situ karena ada Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kok malah ditanyakan kenapa ke Palestina gitu ya? Karena banyak kebudayaan dulu itu memang di Palestina. Nabi diturunkan di situ mesti umatnya ya memang di Arab tetap membunuh, tapi potensi ketika diturunkan di Palestina itu ya kayak Nabi Isa dikultuskan, Nabi Musa kemudian banyak pembunuhan dan banyak apa? Kalau diturunkan di orang-orang yang Yahudi, potensi pemikirannya dominan ke Yahudi, mesti surat atau suhufulah, ya suhufulah, Taurat, Injil, ketika turun mesti diselewengkan. Jadi diaduk-aduk itu dalamnya. Dan di situ sejarahnya terulang terus. Nah, kan tadi itu bisa jadikan sebagai alasan kenapa kok Arab jadi satu pilihan. Ya meskipun ini ya sebenarnya ya terserah Allah juga itu. Tapi ini kita lihat dari segi sejarah saja. Bagaimana kok kenapa kok bisa turunnya di Arab. Dan memang di sini ketika turun di Arab mesti kita melihat ayat-ayatnya ya akan bersangkutan di suatu daerah tersebut. Tapi dalam artian ya nggak hanya di situ maknanya. Nah itu indahnya Quran, itu saya cintanya di Quran di situ. Ketika Quran bicara unta, atau ketika Quran bicara gurun pasir, emas itu, bukan berarti yang di kutub utara itu enggak siksanya enggak separah yang di gurun pasir, enggak gitu. Tapi ya itu gambaran utama dari situasi di situ. Tapi eksistensi ayat itu menunjukkan bahwasanya ini loh pedihnya siksa. Ini loh gambaran Allah itu hebatnya membuat sebuah ciptaan. Itu maksudnya di situ.
entah itu unta lah, entah di sini itu sapi, itu kambing, tadi ya di negara lain itu apa. Tapi eksistensi dari ayat itu yaitu tadi pembuktiannya Allah. Bukan berarti kalau di Arab kemudian panas, kaktus, gurun, kemudian di kutub utara nyantai nanti di neraka gitu. Kita sudah apa dingin nggak mungkin kena panas kacau itu nggak ngatur itu pikirannya itu kacau. Nah di situ bahasnya seperti itu. Nah kenapa kok turun di Arab tuh salah satunya seperti itu. Kemudian di sini kan memang orang Arab itu dulu sebelum moralitasnya tertata dengan ajaran Quran, mereka merasa lebih hebat dari suku yang lainnya. Itu hal yang memang jadi apa ya budaya sudah melekat di pikiran sampai anak turunnya itu kalau ini anak jelata ya jelata seterusnya, kalau saya bangsawan seterusnya. Nah itu yang dimana perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat itu menghancurkan apa budaya pemikiran yang melekat di situ. Itu yang membuat kita itu sekarang hidup itu sangat bahagia sekali. Dalam artian ya kita tidak perlu lihat sukunya, kita tidak perlu lihat kulitnya, kita tidak perlu lihat bagaimana keadaan orangnya. Ya kita ketika bersosialisasi, bermuamalah, kemudian berinteraksi, ya enjoy saja. Ini itu hebatnya real rahmatan lil alamin itu di situ. Saya sangat senang sekali dan gembira sekali ketika iya ya dulu itu ketika masih suku-sukuan, seumpamanya kita hidup kayak gitu, kita terlahir di orang yang jelata. Ternyata orang yang kita cinta itu adalah bangsawan ternama. Maka kita akan nyalakan orang tua kita. Apa sampai nih kok melarang? Layak kau sampai kok melarang? Kok bisa gitu kan nggak boleh kayak gitu. Ya terserah Allah kan kita dilahirkan di mana. Dan kan kalau kondisi seperti itu kan potensinya saling menyalahkan kan besar. Jadi aduh, yang kucintai adalah orang yang bangsawan. Gini kan tidak mungkin saya dari jelata. Sehingga tidak bisa bertemu antara cinta yang bersemi dan dipagari oleh itu tadi pemikiran kesukuan dan pemikiran apa piramida. Nah, di situ karena ada Islam datang, ajaran rahmatan lil alamin itu pecah itu semua. Nah, sehingga yang tidak terlalu itu amat ketika dapat bangsawan ya oke yang penting apa berdasarkan cinta. Jadi kemudian yang ketika yang lahir yang tidak punya orang yang melarat, dia tidak menyalahkan kondisi. Yang lahir di bangsawan tidak merasa tertekan juga tidak merasa dia terlalu tinggi. Jadi kita sama karena apa? Yang penting dia mensyukuri keadaan dia ketika hidup ini telah diciptakan oleh Allah. Jadi pertimbangannya itu adalah ketakwaan, bukan kesyukuran, bukan kesukuan lagi, bukan derajat orang dalam artian ekonomi orang itu lagi atau jabatan orang itu lagi, tapi ketakwaan, kemudian apa namanya akhlak orang itu, yang itu yang penting. Nah, nah di sini langsung kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah-nya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Diawali dengan hal. Hal ini itu adalah digunakan itu biasanya untuk bertanya. Artinya itu apakah. Nah, tapi di sini ada eksistensi di dalamnya itu mengandung tujuan ya. Tujuannya itu adalah menanyakan suatu hal tersebut itu pasti nggak terjadi. Peristiwa itu akan terjadi itu akan sangat hebat. Peristiwa itu akan terjadi itu akan sangat spektakuler. Makanya itu hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal apakah ataka telah datang kepada Anda sekali Anda hadisu cerita atau berita al-ghasyiyah peristiwa yang dahsyat. Nah, gitu kan. Jadi hal didahului hal itu adalah untuk menanyakan suatu hal yang memang itu akan jadi hal yang luar biasa. Dalam artian apa di sini? Kita pada umumnya memang hari kiamat nanti. Hari kiamat suatu hal yang besar. Nah, sekarang dalam itu hari kiamat besar.
Kalau kita bicara individu dari eksistensi yang kecil, hal yang besar dan luar biasa yang akan terjadi itu apa? Tamatnya sebuah hal yang diyakininya. Ketika orang kafir, orang yang masih berpemikiran gelap di dalam hatinya, dia akan terjadi peristiwa besar juga ketika ada iman yang tumbuh di dalam dirinya. Itu juga hal adakah hadisul ghasyiyah, tapi dalam konteks yang kecil, individu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang beriman, kemudian dia melenceng dari keimanannya, dia putus dari keimanannya, tidak tetap pada keimanannya dan teguh pada keimanannya, malah dia pelok, kemudian dia kafir, maka ya dia juga hal adakah hadisul ghasyiyah. Terjadi suatu hal yang besar di situ. Perubahan dari ketakwaan keimanan dia ya malah jadi melenceng. Nah, di sini selama hidup itu ditegaskan, jangan sampai itu suatu hal yang besar, yang buruk itu yang terjadi. Ya kalau bisa yang besar tadi, yang dari kekafiran jadi yang takwa. Ada suatu hal yang besar. Itu dalam konteks yang kecil. Nah, kalau konteks yang besar, peristiwa yang besar, maka seperti yang kita ketahui di umum, itu adalah hari kiamat nanti seperti apa gambarannya. Supaya apa? Jadikan pelajaran. Orang-orang yang dulunya songong-songong itu, kamu itu udah bisa songong terus di hidup di dunia. Nanti ada peristiwa yang besar. Gimana kamu memposisikan dirimu ketika hal itu terjadi? Seperti itu. Makanya di sini ujuhu yaumaidin khosyiah. Ujuhu wajah yaumaidin pada hari itu khosyiah, tertunduk. Kenapa kau pakai wujuh? Kenapa kau pakai wajah? Kenapa nggak pakai tangan atau kaki atau badan? Atau apa lagi? Karena di sini wajah itu adalah sebuah totalitas, dalam artian pengenalan seseorang secara totalitas. Nah, di sini tuh hebatnya Allah tuh penggunaan kata itu juga terseleksi dengan baik. Penggunaan wajah, ketika seseorang lihat wajahnya saja, meskipun badannya tertutup semua, dia bisa tahu, oh ini itu orangnya seperti ini. Oh dia itu orangnya seperti itu. Oh dia itu orangnya baik. Oh dia itu orangnya buruk. Oh dia itu orangnya seperti itu. Kadang aura itu terlihat dari wajah. Tapi kalau seseorang tertutup wajahnya, kemudian badannya mungkin biasa gitu, tertutup tapi nggak tertutup amat, dia kan susah untuk mengidentifikasi seseorang itu. Jadi wajah itu gambaran totalitas. Dalam artian di sini ketika wajah diungkapkan ujuhu yaumaidin khosyiah, wajahnya aja yang kayak gini, tidak juga. Tapi dalam artian apa? Hati, pemikirannya, seluruh badannya, ya, karena wajah itu sudah totalitas di antara manusia, menunjukkan identifikasi manusia. Itu pada hari itu karena kejadiannya sangat luar biasa, mereka itu benar-benar tertegun. Ternyata benar terjadi. Waduh. Kiamat sudah ini saya lah. Itu kacaunya itu karena mereka songong ya kayak gitu. Maka dari itu jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nanti eksistensi Allah itu hilang. Ya, keteguhan untuk la ilaha illallah itu hilang. Makanya Miftahul Jannah la ilaha illallah dipegang terus sampai akhir hayat ya. Supaya kalau ada suatu hal yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi, kita itu tidak kayak orang-orang pada umumnya, orang awam pada umumnya, yang kalang kabut bingung karena PDW. Tapi kita tetap summa staqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tetap pada kondisi yang stabil dalam menanggapi sebuah permasalahan itu. Amilatun nasiban, amilatun kerja keras, nasibah letih atau kepayahan. Nah di sini itu maksudnya itu. Kalau Al-Biko itu jelaskannya itu gini. Orang-orang Arab itu sukanya bekerja keras sampai letih, sampai gak karu-karuan pokoknya. Tapi tidak sesuai anjuran agama, tidak sesuai anjuran nilai-nilai Islam, tidak sesuai anjuran nilai-nilai Al-Quran. Mau amalannya luar biasa, bisnisnya oke, sampai jadi orang
bisa menguasai berbagai perdagangan. Tapi karena itu jadi sia-sia karena apa? Karena mereka melupa eksistensi bahwasanya hal itu untuk jadikan semata wayang untuk jadi orang yang semakin bertakwa. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, semua yang kita kebutuhan yang kita lakukan, itu kita memang dituntut untuk sangat luar biasa di pekerjaan itu. Untuk jadi orang yang tekun di situ. Tak kenal lelah dan tak kenal letihnya patut dicontoh. Tapi masalahnya yang di situ putusnya adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Batalnya di situ. Sehingga apa? Dia kerja hanya untuk hawa nafsu. Dia kerja hanya untuk kepentingan egonya. Bukan untuk menunaikan perintah dan menunaikan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai Islam yang dianjurkan oleh Allah. Nah, di situ itu. Sehingga mereka terjebaknya di situ, eman. Sehingga kalau pakai baju itu nggak pakai sual, pakai katok, nah, kurang itu mereka. Sehingga harusnya itu pas. Jadi di situ maksudnya Al-Biko itu menjelaskannya di situ. Kerjanya keras, patut dicontoh. Cuman tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita kerja keras, kalau kita sebagai mukmin kerjanya keras, sama harusnya. Tapi itu tadi bedanya. Kita mengikuti nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Quran ada untuk kita. Jadi kita kerjanya itu untuk melaksanakan perintahnya Allah, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Tasla naron hamiyah. Tasla ia memasuki naron api neraka yang sangat hamiyah, sangat panas. Itu menggambarkan bahwasanya orang yang tadi songong dan kafir. Mereka ketika tertegun itu karena mereka melihat pemandangan yang dimana mereka itu dulu dustakan. Mereka itu waduh masuk neraka kayak gini. Lah gambarannya itu tusko min ainin aniyah. Tusko ia diberikan minuman min dari ainin, mata air aniyah sangat panas dan mendidih. Laisa tidak adalah bagi mereka to'amun makanan illa kecuali min dari dori pohon berduri. La tidak yusminu menggemukkan wadan la tidak yukni mencukupi atau menghilangkan min dari ju lapar. Ujuhu. Oh sudah ini. Ini yang kami ketujuh. Gambaran orang-orang yang tadi neraka kayak gini. Nah ini di sini tuh loh. Hebatnya itu Quran itu. Saya senangnya itu di sini. Dalam artian apa? Ketika Allah menjelaskan ini, itu memang sesuai kondisi pada saat di Arab itu. Kondisi ketika diberikan gambaran seperti ini, itu psikologis mereka itu terketuk. Dalam artian, iya ya. Maksudnya itu gitu. Ketika lihat ajaran seperti ini, ketika tahu makna seperti ini, tuh mereka itu, ya Allah, dulu aku sombong, dulu aku malah mengingkari, dulu aku berbuat gini-gini, durhaka dan sebagainya. Masa aku nanti berada di akhirat dapat api yang panas, makanan ndak enak, pohon berduri, kemudian ya nggak marakno, melomesno, digoyang air panas dan sebagainya. Itu jadikan sebuah pelajaran dari hikmah, sehingga dia itu aku tak berubah ya, maksudnya itu gitu sebenarnya. Tapi kemudian ketika apakah hal ini nggak berlaku di kayak di kita di negara tropis atau di negara kutub utara, ya berlaku. Maksudnya ya maknanya di sini intinya itu orang yang ketika makdud dan dolin, orang yang berdusta dan mensesat dalam kehidupannya, kalau dia teguh pada kesesatan dan kedolimannya itu sampai akhir hayat, su'ul khotimah, mereka itu hidupnya ketika di saat al-ghasyiyah, makanan, minuman, kebutuhan hidupnya selama ini di dunia kayak enak, itu pasti akan berbalik 360 derajat. Tak karu-karuan. Ya itu jadikan motivasi sebenarnya bagi kita itu untuk berubah, untuk merubah diri, ada perubahan diri. Supaya astagfirullahaladzim, itu maksudnya itu gitu. Cuman ya ternyata masih ada yang astagfirullahaladzim. Ya itu manusia. Ya alhamdulillah kalau ada yang astagfirullahaladzim. Kalau enggak ya sudah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sudah.
Nah, jadi itu indahnya Quran di situ. Maknanya menunjukkan situasi pada saat itu, tapi tidak lupa. Ternyata di samping itu, maknanya itu menunjukkan di semua kalangan atau negara yang lainnya. Wah, itu. Makanya di situ turunnya itu benar di Arab, tapi tidak, maksudnya itu ke Persia juga kena, ke Romawi juga kena. Sekarang di sini Quran sudah ada. Tidak hanya di satu negara Indonesia aja, tidak di Arab aja ya, tidak. Tapi semua kalangan itu eksistensi makna atau intinya itu kena semua. Meskipun ya bilangnya itu tadi. Ya pohon kaktus, panas, gurun panas, ya apa-apa. Memang itu indahnya Allah itu bikin bahasa itu di situ. Balangonya itu. Nah, kemudian di sini dilanjutkan ujuhu yauma idin naimah. Wajah-wajah pada hari itu penuh kenikmatan atau berseri. Di sini sudah masuk pada konteks orang-orang yang beriman. Orang yang teguh pada ketakwaan dan ketaatannya. Bisa iha rodiyah karena usahanya merasa senang. Fi dalam jannah surga aliyah yang tinggi. La tidak tasma'u. Kamu mendengar fiha di dalamnya lagiyah. Sia-sia tidak berguna. Nah di sini tuh gini. Dalam artian sia-sia tidak berguna itu apa? Apakah kita tidak guyon? Apakah secara serius gitu aja? Jadi kan kemudian apakah kita sudah di sana nanti yang bicarakan ya dibicarakan kemudian itu aja kemudian serius kemudian kutu gini kutu mulai enggak saya kira enggak itu malah kayak tegang malah kayak di malah kayak di itu malah kayak di neraka lah tegang udah gitu lah maksudnya ini itu orang ketika memang derajat pemikirannya derajat hatinya yang memang sukanya sudah dipoles dengan ajaran dipoles dengan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran hidup kemudian nasihat-nasihat hidup untuk jadi orang yang lebih baik. Itu apa yang diungkapkan itu tidak terbesit penghinaan, tidak terbesit suatu hal olo-oloan, saling rasani, menjelekkan, menjatuhkan. Itu yang dimaksud tidak berguna. Bukan berarti kita guyon itu tidak berguna, ya berguna itu. Jadi ketika orang pemikiran sudah tinggi, malah hal yang tinggi itu ketika ditemukan pada orang yang tinggi, bicaranya serius itu membawakan sebuah humor yang sangat luar biasa. Kita itu bisa berhumor ketika kita itu ilmu kita melekat dan sudah di luar kepala istilahnya. Sehingga kita bicara ilmu itu enjoy. Jadi itu sebuah humor yang tidak bisa diperoleh orang-orang yang sukanya ngerasani. Nah, gini kan ada ungkapan begini. Orang yang tinggi itu adalah orang yang suka bicarakan ide. Orang yang sedang itu adalah orang yang otaknya sedang itu adalah orang yang sukanya ya melihat peristiwa berita. Karena kemudian orang yang pemikirannya cetek atau rendah itu adalah orang yang suka membicarakan orang lain. Dan di situ tidak sia-sia, tidak berguna dan tidak sia-sia. Tidak berguna, kemudian sia-sia itu adalah yang sukanya bicarakan orang lain. Nah, mungkin di surga itu bicarakan orang lain itu ya tentang keilmuan, sudah tentang hal-hal yang manfaat, tidak dalam artian kedoliman. Jadi guyon tetap. Jadi sini kemudian nggak bicara, kamu tidak akan mendengar sia-sia tidak berguna. Kemudian orang memahami guyon itu tidak berguna. Lu. Di sana nggak guyon kemudian. Ayo gambar nanti surganya. Eman gitu. Jadi kita buat surga itu nyaman, senyaman mungkin. Jadi fiha di dalamnya ainun mata air jariah mengalir. Fi di dalam hanya sururun tempat-tempat duduk marfu'ah yang tinggi. Wa dan akwabun gelas-gelas maudu'ah terletak atau tersedia. Wama riko dan bantal-bantal masfufah berbaris tersusun. Nah, di sini tuh menggambarkan keindahan di mana bentuk keindahan kalau kamu tuh takwa dan teguh dalam ketakwaanmu dan rasa syukurmu pada Allah, gambaran kehidupanmu nyaman seperti ini. Ya jadi kalau dulu orang Arab gambaran seperti itu hal yang paling nyaman. Kalau kita di Indonesia biasa-biasa saja. Cangkuran kan ngopi, kan gambaran cangkuran ngopi. Berat apa? Kopi. Jadi kita biasa saja. Misalkan kita
Masa di surga kayak gitu? Kan jaga enak. Nah kan kalau orang berpikiran seperti itu kan kacau. Nah gini perlu penjelasan dalam arti gini. Memang secara tekstual bicara seperti itu, tapi secara maknawi ya intinya adalah kebahagiaan, sebuah gambaran kenikmatan orang-orang yang teguh keimanan dan ketakwaannya. Jadi bagaimanapun nanti ya nggak harus seperti ini juga. Aku pikir kamu bisa lebih itu ya nggak masalah. Kalau seperti ini juga tidak apa-apa kalau memang ingin dicoba. Ya terserah nanti. Tapi ini gambaran sebuah kenikmatan atas keteguhan dan ketakwaan kita sama Allah. Jadi mereka itu orang Arab dikasih gambaran kayak gini di dalamnya mata air mengalir. Itu sangat luar biasa. Dan airnya jarang, di sini berlimpah. Mata air mengalir biasa di Indonesia. Nah, di surga kayak gitu. Lah nggak nikmat. Nah, orang berpikir gitu kan kacau. Jadi perlu dijelaskan tadi. Nggak seperti tekstualnya tapi maknawianya itu yang perlu kita lakukan. Sehingga yang tekadnya ya teguh iman, teguh takwa supaya dapat kenikmatan seperti gambaran itu. Wazarobi yuhu dan permadani mabesusan terhampar gambaran juga ya. Afala maka apakah tidak yang turuna mereka memperhatikan ilah kepada al ibili unta kaifa bagaimana huliko ia diciptakan. Lalu wadan ilah kepada sama langit kaifa bagaimana rufi'ah dia ditinggikan. Wadan ilah kepada al-jibali gunung-gunung kaifa bagaimana nusibat ia ditegakkan. Wadan ilah kepada al-ardi bumi kaifa bagaimana sudihat ia dihamparkan. Nah, ini gambaran. Pertama, gambaran untuk suruh kita itu berpikir. Dalam artian dikasih gambaran gini. Kamu nggak lihat unta itu ada jadi kayak seperti itu. Tahu kamu kayak gitu itu. Tahu-tahu kamu kan, oh ya itu unta itu aja. Anda tahu gunung-gunung itu ada, kok bisa sampai tidak rubuh, berdiri tegak. Tahu-tahu kamu tahu itu gunung, ya sudah. Kemudian langit dan bumi, karena bumi itu hampar, langit itu tinggi itu. Tahu-tahu seperti itu kamu tidak mikir bagaimana itu terciptanya, begitu rumit dan begitu detailnya itu. Bagi Allah ya mudah. Ketika Allah bilang ini. Tapi bagi Anda sekalian yang dikasih pemikiran yang biasa-biasa saja kayak gini itu sangat luar biasa dan sulit. Nggak mikir kan? Apakah kamu masih tetap pada keangkuhan, kekafiran, kemudian sama kemaktub dan dolinanmu? Nah gitu. Tapi begini kita disuruh mikir supaya pemikiran kita dengan adanya ini timbullah ketaatan dan tekad untuk takwa. Nah, seperti itu. Sehingga adanya oh iya ya ternyata di situ ada hal yang luar biasa. Ketika kita melihat itu, kita ingat Allah yang menciptakan hal itu. Jadi dahsyatnya penciptaan Allah itu lebih dahsyat daripada kesaktian-kesaktian yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kadang. Hal itu hal yang ternyata biasa. Dan hal itu tidak menumbuhkan oh iya, malah dia mengkultuskan orang yang sakti itu. Jadi ketika kita melihat mujizat Nabi Musa bisa belah lautan, kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim tak mampu kebakar, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Ya kita yakini bahwasanya ya seperti itu. Nah, kita menganggapnya itu sakti. Dan kita akhirnya terjebak pada mengkultuskan kesaktian itu. Kemudian orang Kristen kebablasan mentuhankan Nabi Isa malah. Nah itu kan karena proses pemikiran pengkultusan, bukan proses pemikiran logika keimanan. Nah di sini itu adalah pengajaran logika keimanan. Sehingga dengan kita melihat penciptaan unta, adanya bumi, adanya langit, itu adalah sebuah proses logika keimanan yang dimana ketika melihat hal itu, rumitnya seperti itu, eksistensi Allah itu begitu besar dan pantas untuk dijadikan Tuhan. Nah, disitulah dimana logika iman kita itu dibangun. Sehingga ketika kita melihat ini tuh ingat Allah. Nah, itu yang diharapkannya intinya itu di situ.
Jadi di ayat yang lain itu bilangnya gini. Kok jadi lupa saya. In in fi yusabbihu bihamdi. Yusabbihu bihamdi. Jadi ketika melihat sesuatu itu bukan barangnya yang bicara, tapi ketika kita melihat itu, kita itu ingat Allah. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama sungguh anta kamu mudakir, seorang pemberi peringatan. Nah, kenapa kok di situ setelah dikabarkan kabar luar biasa, orang kafir seperti ini nanti nasibnya, orang mukmin seperti ini nasibnya. Kemudian disuruh kita dituntut untuk berpikir logika keimanan. Logika di mana Allah itu eksistensinya sungguh luar biasa. Di sini akan ada pengakuan. Baru di sini Rasulullah disuruh untuk mengaku bahwasanya di situ berilah peringatan karena kamu ya jadi pemberi peringatan, jadi penyadar kehidupan ini, jadi Rasul. Jadi Allah tuntun dulu. Ini loh hal yang besar yang akan terjadi. Ini loh dampak kalau kamu tetap teguh pada kekafiran. Ini loh dampak teguh kalau kamu tetap teguh pada ketakwaan. Ini cara logika berpikirnya. Nah, disinilah kamu ikutilah Rasul sebagai penyadar kehidupan. Karena Rasul itu benar-benar penyadar kehidupan. Jadi Rasul itu benar-benar mudakir. Ya, di situ Allah itu memberikan tugas Rasul itu didahului oleh sebuah pengertian dulu. Kita dimengertikan dulu. Nah, jadi supaya apa? Supaya itu tadi orang-orang ketika tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu memang Rasul, oh iya, ini memang benar. Ternyata yang dibicarakan itu benar. Jadi efek perbuatannya dulu yang ditunjukkan, baru diakui atau mengakui bahwa dirinya itu adalah pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin, diangkat dari pemimpin, itu tunjukkan kerjanya dulu. Ditunjukkan eksistensi layak nggak dia jadi pemimpin dulu, baru dia menjabat jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin dulu, kemudian baru mengerjakan kebaikan atau hal-hal yang baik. Jadi dia melakukan hal kebaikan atau melakukan hal-hal yang memang tugasnya jadi orang yang manusia yang memperbaiki dan menjaga. Itu karena dia jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin jadi yang merusak, maka kan kacau. Maka dari itu ini adalah pelajaran. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, jadi seorang yang tinggi, itu harus membuktikan diri dulu. Kerjanya dulu ditunjukkan, baru jabat jadi pemimpinnya. Kalau nggak ada gitu ya, nggak pas. Ternyata inginnya jadi orang baik itu mau jadi pemimpin. Pas jadi pemimpin ternyata blendes. Itu kan kacau. Maka dari situ Allah menunjukkan dulu runtunannya. Kemudian dilanjutkan, lasta alaihim bimusaitir, bukankah kamu atas mereka berkuasa, illa kecuali man siapa tawalla berpaling wa kafar dan ia kafir. Fa yu'adzibuhu, maka akan menyiksanya Allahu Allah al-adaba, siksaan al akbar, besar. Inna, sesungguhnya ilaina, kepada kami, iya bahum, mereka kembali. Summa, kemudian inna, sesungguhnya alaina, atas kami, bisa bahum, perhitungan mereka. Di sini itu saya pernah menjumpai bahwasanya gini, ilaina iya bahum, kembali kepada Allah ya. Kita kalau memang orang-orang yang memang sudah teguh pada maktub dan dolinnya, kedurhakaan dan kesesatannya, dia apakah kembali kepada Allah? Ya, kembali untuk dilakukan pertanggungjawaban. Dia akan kembali dalam artian sebagai manusia itu. Nanti dia berubahnya karena berubah jadi apa ya, tergantung nanti perbuatannya. Nah, di sini permasalahannya itu ada di sini. Kadang orang itu entahlah, dia menganggap bahwasanya ketika dia di bumi, dia sudah ma'rifatullah. Dia itu kembali kepada Allah. Dalam artian menyatu dengan Allah dulu. Itu kan logika kacau itu. Nah, di situ tuh
itu adalah saya menganggap itu adalah sebuah penyakit hati di mana itu logika falasi gitu ya. Nggak bisa konsepnya itu. Yang menciptakan Allah sebagai pencipta, nggak pantas kita itu yang diciptakan kok menyatu dengan yang menciptakan. Ya nggak mau lah Allah itu. Sama itu. Ya kita kembali kepada Allah dalam artian kalau kita masih hidup ya kembali dengan Allah dengan ajarannya kepada ajarannya. Kalau kita sudah meninggal kembali kepada kasih sayang Allah, kembali kepada ridho Allah. Kita nggak bisa menyatu ya nggak mau lah. Allah ngapain juga Allah menyatu dengan kita? Efeknya apa? Katanya kita itu sebenarnya itu dinafikan. Kita itu sebenarnya nggak ada kan dulu itu. Kita itu sebenarnya tidak ada kemudian diadakan sama Allah. Dan kita itu ada karena adanya unsur dari Allah. Mereka mempunyai logika seperti itu. Nah itu kan logika falasinya itu di situ. Maka dari itu di sini itu ilaina iya bahum kembali kepada kami itu maksudnya. Kalau kita masih hidup ya kembali kepada kami dengan ajarannya, kembali pada ajarannya supaya kita itu tadi yang moral kita yang kacau kayak suku-sukuan tadi. Ya kita dengan adanya ajaran rahmatan lil alamin ini kembali kepada ajaran nilai-nilai Al-Qur'an, eksistensi dalam kehidupan itu yang perlu dikembalikan. Kemudian logika berpikir, keimanan kita yang awalnya sukanya inginnya pembuktian sebuah kedahsyatan atau sakti-saktian atau kedahsyatan mujizat itu dibuktikan dengan logika keimanan. Dalam artian kamu lihat unta itu bagaimana itu lebih dahsyat mana dari kesaktian atau mujizat itu yang diberikan oleh manusia atau Allah yang menciptakan hal itu yang itu bisa dinikmati dan bisa dilihat sampai akhir zaman nanti, nggak nunggu yang dulu-dulu. Jadi ketika dulu tunjukkan mujizatannya, ya sekarang kita kan nggak bisa lihat mujizat itu. Tapi kalau penciptaan Allah sampai akhir hayat, sampai akhir zaman nanti, tetap akan ada, terlihat terus. Sehingga itu jadikan sebuah keimanan kita. Sehingga makanya Nabi Muhammad itu sangat gembira sekali mujizatnya itu adalah Al-Quran. Ya, bukan yang aneh-aneh. Gitu. Nah, di situ sehingga ada di situ orang yang ketika memahami kembali kepada Allah, ketika mati nanti menyatu dengan Allah loh. Saya kira itu Allah tidak mau lah menyatu sama kita. Ngapain juga kita juga menyatu sama Allah. Ya kembali kita kepada rahmat dan ridho Allah. Ya bukan menyatu sama Allah. Karena konsepnya yang menciptakan itu tetap menjadi eksistensi pencipta. Kita yang diciptakan itu menjadi makhluk yang diciptakan. Tidak bisa menyatu menjadi satu itu. Nah, jadi logika falasinya di situ saya kira. Nah, itu yang bisa saya tambahi dan yang bisa saya tanggapi dari surat Al-Ghasyiyah. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini gimana Rusia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau menanggapi itu bukan membaca kembali gitu loh. Ya. Kalau menanggapi itu bukan membaca kembali, diurut sampai ya terlalu lama. Gitu. Menanggapi itu diambil hal-hal yang penting yang karena kita disuruh menanggapi bukan apa itu menjelaskan kembali. membaca kembali. Iya, baru harus kita sadari dulu. Ya, jangan begitu gitu. Itu nek ngomong dari wong liyane terus ngono kan juga pantas. Karena kita melihat. Ya. Yang kedua, kalau kita belum begitu, jangan bicara soal Allah dulu. Karena nanti kalau tidak menguasai filsafat kemudian bicara filsafat, nggak menguasai tasawuf bicara tasawuf itu menjadi fatal. Jadi tidak usah ke sana saja, fokus saja kepada Al-Quran. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau menanggapi bukan berarti
Kita membaca ulang ya. Yang pertama, benar saya katanya Mas, saya setuju dengan Mas Meridian. Ayat ini memang turun di Mekah gitu. Kondisi kondisi yang panas, benar. Jadi kehidupan yang keras, kehidupan yang panas, gitu. Saling bunuh membunuh, tidak ada toleransi dan sebagainya. Bahkan saling memiskinkan, hanya yang berkuasa yang hidupnya unik sementara yang lain tidak. Itu yang pertama. Nah, ini dasar pemikiran ayat itu seperti itu. Kemudian ayat ini sulit dimaknai gitu loh. Surat ini, apakah kita maknai sebagai kejadian di dunia atau kejadian di akhirat? Itu harus kita tentukan dulu. Ini yang digambarkan di ayat ini gambaran di dunia atau gambaran di akhirat? Kalau gambaran di dunia, berarti gambaran kehidupan orang Arab pada saat itu. Dan kalau yang kedua, nanti gambaran kehidupan Madinah. Gitu. Jadi kalau ini digambarkan kehidupan di dunia, maka semua ayat yang 1 sampai berapa itu bagaikan akhirnya. Maknanya itu bagaikan. Perumpamaan. Nggak makna real. Umpamanya nanti makanannya buah yang berduri, ya nggak begitu maksudnya. Uripe gak enak ngono ae jane. Mangane angel ngono ae aja. Jadi bagaikan nanti semuanya jadi bagaikan gitu. Ya. Bagaikan. Ini kalau dimaknai ayat ini bercerita tentang fakta di Mekah dan fakta di Madinah. Tapi kalau ayat ini dibawa ke kehidupan akhirat, nah ini menjadi real. Tidak lagi bagaikan. Memang nanti umpamanya di neraka besok itu dengan Allah yang diberi makanan yang berduri, yang betul-betul berduri. Diberi makan minuman yang nanah, panas dan sebagainya, itu memang begitu nanti di akhir. Kalau kita bicara akhirat, itu harus real dulu. Ini kiamat kecil atau kiamat besar? Tapi sebenarnya sama-sama kiamat besar. Tegaknya Quran itu kiamat besar. Makanya apakah hadisul ghasyiyah itu kegelapan? Apakah sudah datang berita masalah kehidupan yang gelap? Sampai ini kula urip gelap ya nih, wallahi iku. Saiki iki urip gelap. Atine itu peteng. Khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gisawa. Atine ditutup. Wong sing uripe atine ditutup. Nek atine ditutup, ya otomatis wajahnya itu susah. Amalnya sudah nggak ada gunanya, kerja keras nggak ada gunanya. Artinya apa? Meskipun kerja keras, nggak pernah makmur kehidupannya. Sing suke tetap sing suke, rakyatnya tetap miskin gitu. Ini gambaran aja. Uripe yo koyo neraka. Kayak iso ngombe sing enak. Soalnya memang sing iso ngombe enak yo pejabat itu liyane gak. Jadi gambaran kehidupan itu yang digambar, ya, sebenarnya ini gambaran kehidupan Mekah gitu. Hanya bagaikan buat wajahnya itu bagaikan wajah yang tertunduk, segala usahanya tidak bisa mensejahterakan, ya. Kehidupannya bagaikan hidup di neraka, kehidupannya panas, saling bunuh membunuh dan sebagainya. Bagaikan.
Dan memang itu bukan bagaikan realnya seperti itu. Beda kalau nanti sudah tegak Madinah. Makanya wujuhu yauma idzin naimah. Kehidupan yang penuh nikmat di Madinah. Puas ngono kehidupannya. Kenapa? Karena saling bantu membantu, saling tolong menolong. Duduk sama tinggi sama apa itu saling bantu membantu, saling memberi makanan, saling memberi minuman, saling memberi fasilitas dan sebagainya. Itu Madinah. Hanya di sini digambarkan apa itu permadani yang dihamparkan dan sebagainya. Itu gambaran bahwa kehidupannya itu saling memberi, membantu. Ya. Saling memberi kenikmatan, saling beri kebahagiaan. Bukan berarti di sana nanti ada kasur yang tinggi, enggak ada. Kehidupan Madinah belum sampai ke sana. Tapi kehidupannya itu nyaman gitu. Saling membantu. Nek wong lapar di saling memberi makan gitu. Ini kehidupan Madinah. Jadi kehidupan yang penuh nikmat. Gitu. Kemudian ayat yang anunya lagi wa ilal apa itu apalah yang dulu ilal ibili kaifal dan seterusnya. Kamu lihat kalau orang melukis itu, Pak. Yang dilukis dulu nek gambar yang dilukis dulu itu kan ontanya. Setelah ngelukis onta, ngelukis langit. Setelah ngelukis langit, ngelukis sekali nih. Ngelukis apa gitu? Coba sampai nek buat lukisan alam semesta, sing dilukis apa nih? Hewan sih. Engko nek sing dilukis langit ketutup be hewan. Dilukis untone sih, terus ganggu gambari gunungi buri-buri gitu. Ini kehebatan Al-Quran. Cara melukis itu begitu. Coba tanya pelukis itu. Nanti gambaran lukisan langitnya itu belakangan. Lukisan kali ini belakangan. Hewan ini sing ditulis saking dia. Umpamane kali ini sih kok terus ngelukis hewan yo kali ini kebusak mbak. Hewan. Ini Allah sebenarnya kepingin mengajarkan kepada kita. Ngelukis itu, ngelukis kehidupan itu, ngelukis ontanya dulu. Baru alam semesta. Melihat alam semesta. Melihat dirinya dulu. Baru melihat alam semesta. Urutannya begitu. Jadi urutan ini sudah bagus. Ya. Nah, setelah digambarkan seperti itu oleh Allah, ya tugas kita kan hanya mengingatkan. Kita tidak berkuasa itu memberi petunjuk pada orang. Petunjuk itu dari Allah. Kita tidak berkuasa. Dan Allah juga yang menghisap nanti Allah. Kita hanya memberi peringatan. Jadi ayat ini aja gambarannya seperti itu. Ya. Ini kalau dilihat kejadiannya di dunia. Nah, kalau nanti ditafsirkan seperti yang sekarang di Madinah dianggap di akhirat nanti ya betul. Umpamanya wujuhu yauma'in qasiyah. Nah, ini di akhirat itu ada 12 wajah nanti. Ono sing rupane kaya babi, kaya singa, kaya opo macam-macam. Di hadis itu ada 11 rupa. Di hadis nanti di akhirat orang dibangkitkan itu. Kaya babi, kaya celeng, kaya asu, kaya ono ulo dan sebagainya, perutnya buncit dan sebagainya. Itu nanti wujuh itu. Kalau nanti di keadaan di akhirat. Amal nabiyan itu wis gak ono gunane. Nasib wis dadak.
nanti akan dimasukkan. Itu kalau di akhirat. Tapi sementara kalau gambaran ini di dunia, maka itu bagaikan saja. Jadi secara singkat aja nih ayat ini bicara begitu. Nah, kita fokusnya kemana gitu? Ya. Fokusnya seperti itu. Jadi Ghosia itu ya wong sing gelap, tata kehidupan yang gelap. Hadisu itu berita atau berita viral sebenarnya hadisu. Sudahkah aku beritahukan kepada berita viral tentang kehidupan yang gelap? Yaitu kehidupan yang kayak kamu alami sekarang itu begini. Usahanya sia-sia, nggak pernah sejahtera, kehidupannya nanti kalau Madinah sudah terbentuk, kehidupannya akan sejahtera, saling tolong menolong. Ya. Nah, inilah tanggapan saya tentang ayat Al-Ghoshiyah. Jadi, ya itu kan nanggapi bukan membacakan kembali gitu loh ya. Kalau membacakan kembali lah lombaan ini menafsirkan kembali nanti ya itu tidak benar ya. Nanti sing kayak materi lah gantian gitu terusan. Nah, itu sementara tanggapan saya, moga terima kasih kalau benar dari apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi